jemaat banyak yang dibingungkan dengan video-video singkat tentang pentingkah perpuluhan itu atau tidak di zaman sekarang. Jadi untuk malam hari ini mari kita mengupasnya, apakah pentingkah perpuluhan itu atau tidak, melalui sharing nanti yang disampaikan oleh Guru Injil Alexander Darmawan. Jadi saudara, sebelum kita memulainya, mari kita tenangkan hati, mari kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Kita nyanyikan satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hati, apakah mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang Maha Tahu dan menilai, tak ada yang tersembunyi lagi. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setia. Sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hati, apakah sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai, tak ada yang tersembunyi lagi. Kamu lihat kebaikan yang tak pernah berjuang sampai akhirnya kau dapati aku yang setia. Telah lihat, aku lihat kebaikan yang tak pernah berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setia. Kau dapati aku setia. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersekutu kembali melalui Zoom. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini kami ingin dibekali kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu GI Alexander, dan kiranya Tuhan Engkau memberkati waktu ini. Biarlah setiap jaringan yang kami pakai ya Tuhan boleh Tuhan berkati, boleh lancar, sehingga nanti
setiap kami boleh mendengar dengan jelas tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami memohon pimpinan-Mu ya Tuhan, menyertai persekutuan kami, ibadah kami, dari awal hingga usainya. Sehingga melalui firman-Mu yang kami dengar, kami diberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Alexander, kita nyanyikan pujian yang mengatakan bahwa kasih setia Tuhan yang kita rasakan itu lebih tinggi dari langit biru. Dan berkat-berkat Tuhan yang kita terima itu kadang membuat kita terpesona. Dan semoga berkat yang kita terima, kita tidak lupa siapa yang memberi. Jangan hati kita fokus pada berkat, tetapi kepada yang memberi berkat. Untuk itu, saudara, mari kita nyanyikan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit. Kebaikan yang kau nyatakan lebih dalam dari dan berkat-Mu yang telah terima. Berkat-Mu yang telah terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Siapakah Tuhan? Siapakah aku ini? Dari biji mata, dengan apa akan ku balas selain tidak sebatas. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit. Berkat-Mu yang telah terima, itu yang Kau sediakan bagi. Siapakah ini Tuhan? Siapakah aku ini? Dari biji mata, dengan apa akan ku balas selain tidak sebagai. Siapakah Tuhan? Siapakah ini? Dari biji mata, dengan apa akan ku balas selain tidak sebagai. Siapakah ini Tuhan? Siapakah ini? Dari biji mata, dengan apa akan balas selain tidak sebagai selain
tidak sebagai. Saya persilakan kepada hambanya, GI Alexander. Iya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Saat ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk membagikan gitu ya pentingkah persepuluhan. Saya pengen share screen, mungkin bisa oke, terima kasih. Saya akan share screen. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, ya, terima Jelas, kasih. Ya. Jadi sekali lagi saya mengucap syukur diberi kesempatan di Gereja Cengkareng untuk bisa sama-sama membagikan tentang persepuluhan. Perkenalkan, nama saya Alexander Damawan. Ini adalah dulu saya sempat kuliah di BINUS, lulus tahun 2003, terus sempat kerja, dan akhirnya saya kuliah lagi di saat MDiv ya, lulus wisuda tahun 2017, dan kemudian saya kuliah lagi dan wisuda 2021 untuk FTH dari STT Amanat Agung. Jadi saya senang sekali kemarin untuk para hamba Tuhan ataupun majelis yang telah mengundang. Kemudian juga saya sempat kontekan dengan Pak Peter ya, untuk bagaimana teknisnya, berapa lama. Dan saya sempat tanya juga, kenapa sih tema ini dibahas gitu ya? Ada apa gitu ya, tema ini dibahas? Karena tema ini sebenarnya sudah cukup lama juga menjadi pembahasan, dan saya akui sendiri mungkin 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir cukup ramai lagi tema ini dibahas gitu ya. Nah, saya coba memberikan beberapa penjelasan gitu ya, atau alasan kenapa sih bisa ada diskusi mengenai persepuluhan. Ya, yang pasti diskusi ini bisa muncul, kenapa? Karena ada pendapat-pendapat yang berbeda gitu ya, dari dalam gereja ataupun luar gereja tentang persepuluhan. Nah, ini yang satu. Nah, mungkin saya pengen tahu juga deh Bapak Ibu, kenapa ya tema ini bisa muncul, pengen dibahas gitu. Saya udah ada sekitar 6 alasan, cuma saya pengen tahu dari Bapak Ibu, kenapa gitu. Jadi siapa tahu saya bisa memberi penjelasan, jadi saya ada background dengan lebih baik. Kalau bisa tahu ada apa? Mungkin. Ya Pak, itu sih selama ini ya kita alami di gereja kita bahwa banyak jemaat yang bertanya-tanya masalah perpuluhan ini, apalagi kalau mereka menonton video-video pendek, baik itu di TikTok atau di mana saja di YouTube, bahwa zaman sekarang ini perpuluhan sudah tidak penting lagi, ya. Jadi tidak perlu lagi dikasih di gereja gitu loh. Jadi kadang bingung jemaat, ya, bingung mereka apakah ini benar atau tidak atau bagaimana. Ya. Jadi akhirnya hamba Tuhan ya memikirkan bagaimana cara supaya kita bisa membahas ini kembali gitu. Ya. Biar jemaatnya nggak bingung. Ya, terima kasih Pak Gulo. Iya, sebenarnya dari latar belakang ini, terima kasih Pak Gulo. Sebenarnya dari latar belakang ini kita bisa mengetahui gitu bahwa di zaman ini informasi itu sudah sangat masif gitu ya. Sudah sangat masif, dan mau nggak mau pertanyaan-pertanyaan ini pasti akan muncul. Nah, ini mungkin alasan-alasannya ada pendapat yang berbeda, kalau saya cekin lagi gitu ya. Mungkin ada tadi hamba Tuhan dan majelis itu pengen gitu ya, jemaat itu bertumbuh rohaninya, bisa memahami dan menjalankan firman Tuhan dengan benar. Atau tadi juga seperti Pak Gulo berkata bahwa ada jemaat juga mungkin yang bertanya gitu ya, seberapa banyak saya harus memberi persembahan kepada Tuhan. Dan bisa jadi gereja cukup khawatir ketika membicarakan persepuluhan. Di satu sisi, saya percaya gereja memerlukan dana untuk misi dan operasional, tapi di sisi lain gereja juga nggak mau dinilai gitu ya, seperti gereja duniawi atau tidak beriman kepada Tuhan. Jadi kok ngebahas uang lagi, tapi bagi saya ini merupakan bisa jadi menjadi suatu alasan. Dan terlebih lagi kalau saya mengutip, bisa kayak John Piper berkata bahwa gitu, kita hidup dalam dunia di mana kita didorong untuk berbelanja. Jadi memberikan persepuluhan dinilai sebagai tindakan yang merugikan, karena kita menjadi kurang bisa berbelanja barang dengan lebih banyak lagi. Ini John Piper, teolog dari Baptis, dan bisa juga alasannya yang lebih mendalam sebenarnya. Ada pertanyaan dari jemaat misalnya, jemaat Kristen kita kan hidup di perjanjian baru, ada beberapa perintah di perjanjian lama yang secara umum disetujui tidak wajib dilakukan di masa kini. Sekali lagi, ada beberapa perintah dalam PL yang secara umum disetujui tidak wajib. Contohnya melakukan sunat atau sabat di hari Sabtu. Saya percaya kebanyakan jemaat kita di perjanjian baru setuju bahwa itu yang nggak wajib.
Orang Kristen nggak wajib sunat gitu ya, sunat secara fisik gitu ya, atau sabat kan kita di hari Minggu bukan di hari Sabtu. Nah, jadi pertanyaannya apakah persepuluhan juga tidak wajib dilakukan? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang coba saya gali, saya cari latar belakangnya, yang bisa jadi menjadi salah satu alasan kenapa kita membahas persepuluhan lagi. Tentu saja ada 3 pendapat tentang persepuluhan secara khusus. Ada yang berkata, kalau ditanya persepuluhan wajib nggak? Wajib. Kenapa? Karena kalau tidak memberi persepuluhan, maka itu sama artinya merampok Tuhan. Kalau memberi persepuluhan, maka Tuhan akan memberkati kita lagi dengan lebih banyak lagi. Jadi ada pandangan yang berkata demikian, wajib gitu ya, atau pandangan yang berkata nggak wajib. Kenapa? Persepuluhan kan adalah peraturan perjanjian lama, hukum perjanjian lama, kan kita hidup di perjanjian baru. Tentu saja ya, jadi nggak wajib. Tapi ada pandangan yang berkata bahwa persepuluhan perlu dan tetap penting untuk dilakukan. Nah, yang poin ketiga inilah yang saya akan coba paparkan dan saya coba akan cari alasannya gitu ya. Alasannya dan metodologi yang saya pakai adalah saya akan coba menjelaskan pemahaman bahwa tentang persepuluhan di perjanjian lama, menjelaskan pemahaman persepuluhan di Injil, di kitab Injil, dan menjelaskan juga pemahaman para sarjana Injil mengenai persepuluhan. Sarjana Baptis, Reform, khusus gitu ya, tapi secara umum sarjana Injil tentang persepuluhan. Nah, untuk itu pertama-tama kita akan melihat gitu ya pemaparan ayat-ayat persepuluhan dan di perjanjian lama supaya kita bisa mengetahui kenapa persepuluhan ini bisa keluar gitu ya. Perintah persepuluhan ini bisa keluar. Apa sih tujuannya? Jadi kalau kita bisa paham tujuannya, jadi kita bisa lebih memahami dan bukan hanya berbicara boleh atau nggak boleh, tapi kita akan belajar lebih dalam lagi. Kenapa boleh, kenapa nggak boleh gitu ya. Kita akan belajar lagi. Nah, teks yang pertama yang akan saya keluarkan adalah di Imamat 27 ayat 30. Dikatakan di sini, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi di sini ada keluar kata persepuluhan. Nah, saya akan mencoba memaparkan dari beberapa penafsir gitu. Contoh misalnya Mark Hooker dari NAC, New American dia berkata bahwa dengan angka 10 eser dan merujuk pada 1/10. Jadi persepuluhan itu merujuk pada 1/10. Nah, dia berkata bahwa konsep persepuluhan bukanlah hal yang baru bagi bangsa Israel. Karena kita dapat mengamatinya praktiknya sebelum pemberian hukum Taurat. Contoh bisa di Kejadian pasal 14, di sana kita bisa lihat bagaimana Abram memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Itu sebelum hukum Taurat turun. Ataupun bisa di Kejadian pasal 28 kita bisa lihat bagaimana Yakub binasa ketika pergi dari Berseba ke Haran. Jadi sebenarnya kita lihat misalnya di Imamat pasal 27 adalah sistemasi dari praktek persepuluhan sebelumnya yang udah ada sebelumnya. Jadi kita harus paham bahwa persepuluhan sebelum gitu ya perjanjian lama hukum Taurat memerintahkan konsep ini sudah ada prakteknya itu sudah ada. Abraham memberikannya, Yakub juga memberikannya. Artinya apa? Dia sudah mengetahui konsep ini sudah ada sebelumnya. Dan kalau saya perhatikan, misalnya contoh dari Rene Montesa dan Ellington, misalnya di Handbook of Leviticus, UBS, dia berkata, dalam ayat ini, persepuluhan merujuk pada bagian dari hasil tanah, 1/10 dari total keseluruhan, yang dipersembahkan oleh orang Israel kepada Tuhan, sebagai tanda terima kasih mereka kepada Allah. Jadi kalau kita dari definisinya apa ini maksud dengan persepuluhan, artinya 1/10. 1/10 dari mana? Dalam konsep PM kita belajar bahwa 1/10 dari total keseluruhan, ya total keseluruhan dari hasil tanah yang mereka hasilkan ketika mereka bercocok tanam, gandum atau apa. Nah, 1/10 dari total keseluruhan. Nah itu dari definisinya persepuluhan adalah 1/10. Satu, dikatakan segala persembahannya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Ini saya ambil dari versi terjemahan baru, tapi kalau saya ambil versi dari bahasa Indonesia masa kini, kadang versi bahasa Indonesia masa ini lebih memudahkan kita untuk baca. Dikatakan kata Tuhan kepada Harun, segala persembahan, sebab persembahan persepuluhan yang disembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai
persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Nah, dari ayat ini kita bisa mengetahui gitu ya, bahwa persepuluhan ini dalam Bilangan 18:21 ini diberikan kepada siapa? Ya. So, lihat Gordon J. Wenham dari seperti 10 dari hasil pertanian merupakan sebuah institusi kuno di Timur Dekat. Pembayaran apa? Pembayaran sebagai pertemuan, yaitu pekerjaan mereka dalam membongkar, kita bisa kata bahwa persepuluhan itu ditujukan ya. Kenapa harus ada persepuluhan dalam perjanjian lama? Karena untuk siapa? Untuk orang Lewi. Kenapa? Karena kan mereka yang membongkar, mengangkut, dan memberikan kemah suci. Dan yang menariknya, Wenham juga berkata bahwa persepuluhan itu merupakan pengakuan akan bahaya yang melekat pada pekerjaan orang Lewi dengan berurusan dengan benda-benda kudus. Kenapa? Karena mereka bisa kena penghakiman ilahi dan mereka melindungi umat dari resiko tersebut. Jadi kalau kita tahu bahwa orang Lewi punya pekerjaan membongkar, mengangkut, dan mendirikan kemah suci, itu resikonya besar. Tuhan berkata ada aturannya, kalau apa mereka bisa mati. Jadi sebenarnya persepuluhan itu merupakan pengakuan gitu ya, bahwa ya orang Lewi bisa terkena penghakiman ilahi, dan mereka gitu ya, dan orang Lewi ini melindungi umat Israel dari resiko tersebut. Jadi ini sebagai apa ya, pengakuan lah gitu ya. Dan tentu saja persepuluhan itu juga memberikan kompensasi kepada suku Lewi atas kurangnya bagian mereka dalam tanah. Kenapa? Karena ketika suku-suku Lewi mendapatkan tanah yang luas untuk didiami, suku Lewi itu hanya diberikan 48 kota yang tersebar di seluruh tanah itu. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa tahu kenapa sih persepuluhan itu tujuannya untuk apa? Satu, ya untuk orang Lewi. Kenapa? Karena mereka yang membongkar, memberikan kemah suci, dan mereka juga melindungi umat. Kompensasi pada konsep ini. Nah, John Piper, saya kutip sebagai dari teolog baptis, dia berkata, kita tahu bahwa persepuluhan adalah cara untuk mendukung orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi tidak memiliki tanah, mereka tidak mendapatkan warisan, dan cara suku tersebut didukung adalah dengan persepuluhan, yakni orang Israel harus memberikan 1/10 dan kemudian membawanya, dan suku Lewi akan hidup dari persepuluhan. Jadi secara umum, Piper berkata, ya persepuluhan merupakan cara untuk mendukung sistem keagamaan perjanjian pada zaman itu. Jadi dari dua ayat, yang pertama kita belajar persepuluhan artinya 1/10 dari hasil tanah, dan di bagian ayat ini secara khusus kita telah belajar bagaimana bahwa persepuluhan adalah menjadi untuk Lewi. Untuk orang Lewi, kenapa tadi? Dia punya tugas ngurusin bongkar kemah suci, ada risiko mereka bisa meninggal gitu kalau mereka nggak ikutin peraturannya, seperti itu. Dan itu juga menjadi suatu bentuk kompensasi. Kenapa? Karena orang Lewi tidak mendapatkan bagian tanah, mereka hanya dapat 48 kota. Nah, itu dari teks ini. Dan yang ketiga kita akan mengutip bisa dari Ulangan 12 ayat 10, dikatakan, tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, ayat 11, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan padamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala korban nasak yang terpilih, yang kamu nasakan kepada Tuhan. Jadi di Ulangan 12:10 keluar kata lagi persepuluhan. Nah, kita bisa lihat, bisa contoh Peter Cekrek dari Nikot, atau Tausiahnya Nikot, dia berkata seperti ini, bahwa persepuluhan gitu ya, dikatakan hukum yang diberikan Musa memberikan dasar bagi kehidupan masa depan. Oleh karena itu, ayat 10 merupakan dorongan lebih lanjut untuk bertekun dalam kesetiaan kepada Allah dalam peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Mereka akan menetap di negeri itu dan menjalankan apa yang akan menjadi kehidupan religius yang normatif. Kemudian mereka akan membawa korban persembahan ke tempat kudus Allah dan bersukacita di hadirat Allah. Nah, kita tahu
Kitab Ulangan, mereka udah mau nyampe sebelum mereka masuk tanah perjanjian, dan Tuhan mengulangi lagi gitu ya hukum-hukum ini. Dan di ayat ini persepuluhan dikeluarin lagi, tujuannya supaya apa? Ketika mereka masuk tanah perjanjian, mereka diingetin lagi untuk mereka bertekun. Ada berbagai peraturan, salah satunya persepuluhan, dan mereka harus ingat itu, dan mereka harus menjadikan itu sebagai suatu ketekunan. Yaitu menjadi suatu kehidupan religius yang normatif. Jadi kita tahu bahwa persepuluhan seperti itu. Nah, kita lihat juga misalnya di Ulangan 14 ya, Ulangan 14 ayat 28-29 dikatakan, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempat akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Nah, di sini ada kalimat gitu ya, ada orang asing, anak yatim, janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Nah, Craig dari Nikot gitu ya, dia berkata bahwa pada setiap tahun ketiga dalam siklus ini, persepuluhan tidak dibawa ke tempat kudus, tapi harus disisihkan secara khusus untuk golongan tertentu yang kurang beruntung. Orang asing, janda, dan yatim piatu mungkin bergantung pada komunitas secara keseluruhan untuk kesejahteraan mereka. Jadi dalam ayat ini kita bisa mengatakan bahwa persepuluhan selain apa untuk orang asing, anak yatim, janda, mereka adalah orang-orang marginal gitu ya, yang kekurangan dalam hal segi ekonomi, dan akhirnya apa? Mereka bergantung pada komunitas. Jadi persepuluhan ini juga mendukung kesejahteraan mereka. Nah, Craig berkata lagi bahwa dengan menerima dari persepuluhan tadi janda, orang asing, kebutuhan mereka terpenuhi. Dengan demikian kesehatan komunitas akan terpelihara dan orang-orang akan terus mengalami berkat Allah dan membawa mereka kepada kemakmuran. Ya, tadi kita tahu bahwa ternyata persepuluhan tidak hanya ditujukan untuk orang Lewi, tapi juga untuk orang asing, janda, orang yang marginal, orang yang miskin, supaya mereka juga bisa sejahtera, dan komunitas secara keseluruhan orang bisa terjaga kemakmurannya. Nah, di sini kita bisa tahu tujuan dari persepuluhan. Dan ada juga misalnya yang bagian terakhir dari Nehemia 12:44, konteks Nehemia adalah ketika mereka sudah pulang dari pembuangan Babel ya. Dikatakan Nehemia berkata lagi seperti demikian. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik pembendaraan, bilik-bilik untuk persembahan khusus dan untuk kasih pertama dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Nah, Nehemia 13 ayat 10 dikatakan, selain itu kudapati bahwa para pemain musik dan orang-orang Lewi telah meninggalkan Yerusalem dan kembali ke ladangnya masing-masing karena rakyat tidak mencukupi kebutuhan mereka. Jadi Nehemia pasal 12 berkata bahwa ya ini peraturan persepuluhan ya harus dikumpulkan, tetapi di pasal 13 kita bisa melihat bagaimana ada suatu fenomena, bagaimana orang Israel tidak taat memberikan persepuluhan. Akhirnya apa? Ya orang-orang Lewi gitu ya akhirnya kembali ke ladang ya. Jadi akhirnya ketika mereka pulang dari Babel, orang Lewi nggak dapat persepuluhan, akhirnya mereka kerja. Di sini kita bisa tahu bahwa Nehemia akhirnya memimpin pemulihan dan memastikan persepuluhan dan persembahan dikumpulkan sehingga orang Lewi tidak perlu bekerja di ladang. Nah, ini ada sekitar 6 ayat yang saya paparkan di Perjanjian Lama, dan kesimpulannya kita bisa berkata bahwa tadi saya coba rangkum apa sih kesimpulannya. Kesimpulan persepuluhan di Perjanjian Lama adalah satu, persepuluhan merujuk kepada 1/10 bagian dari hasil tanah yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih mereka kepada Allah. Jadi persepuluhan adalah 1/10. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa tahu juga bahwa konsep persepuluhan bukanlah hal yang baru bagi bangsa Israel. Ketiga, persepuluhan menjadi penghasilan dasar bagi orang Lewi yang melayani Allah di tempat kudus. Persepuluhan juga menjadi suatu pengakuan akan bahaya yang bisa terjadi dalam melayani kemah suci dan memberikan kompensasi kepada suku Lewi atas kurangnya bagian mereka dalam mendapat tanah. Dan kita juga tadi tahu bahwa persepuluhan diterima juga oleh orang asing, janda, dan yatim piatu supaya kebutuhan mereka terpenuhi dan komunitas secara keseluruhan menjadi terpelihara. Jadi ini kalau saya coba rangkum konsep persepuluhan di Perjanjian Lama,
tujuannya untuk apa, latar belakangnya apa. Jadi kita bisa lihat ternyata latar belakangnya dan tujuannya itu bisa dalam juga, ya, sebagai tanda terima kasih, sebagian untuk orang Lewi, dan juga untuk orang asing, janda dan yatim piatu, supaya kebutuhan mereka terpenuhi. Nah, ini konsep di persepuluhan di Perjanjian Lama, tujuannya. Saya berharap ketika kita sudah belajar sedikit tentang tujuannya, kita bisa paham gitu. Jadi bukan hanya berkata persepuluhan boleh apa enggak, tapi kita tahu, oh tujuannya apa ya di Perjanjian Lama, persepuluhan ini, kita bisa paham. Dan saya akan melanjutkan di Perjanjian Baru. Nah, di Perjanjian Baru gitu ya, sikap orang Farisi dalam memberikan persepuluhan gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan orang Farisi itu jelas sangat serius dalam menjalankan persepuluhan dan menjalankan praktek ini dengan sangat rinci. Mereka membayar persepuluhan dari hasil kebun mereka, daun mint, ada manis, sampai sedetail-detailnya gitu ya. Kenapa? Mereka berusaha gitu ya memenuhi peraturan persepuluhan dengan ketelitian yang tinggi, sehingga tidak ada tanaman terkecil yang terlewatkan. Jadi mereka sangat detail. Dan segala sesuatu milik Tuhan harus dibayarkan kepadanya dengan teliti. Nah, dari inilah menjadi pengantar bagi kita bagaimana Injil gitu ya, kitab Injil menulis tentang persepuluhan. Yang pertama kita bisa lihat bisa di Lukas 11 ayat 42. Bisa di Lukas 11 42, ini konteksnya adalah diskusi gitu ya. Diskusi mengenai mencuci tangan ketika Yesus makan dengan orang Farisi. Dan Yesus dalam Lukas 11 mengucapkan serangkaian celaka kepada orang Farisi. Nah, di ayat 11:42 dikatakan bahwa Yesus berkata gitu ya, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan. Ini bahasa Yunaninya, dari selasi, inggu, dan dari segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi di dalam Lukas ini keluar kata persepuluhan. Keluar katanya. Nah, apakah arti gitu ya? Apakah arti ini? Nah, karena kita tahu bahasa Yunaninya gitu ya, nah artinya adalah to give 1/10 of something. Jadi sama, 1/10 dari sesuatu. Itu definisinya dari persepuluhan. Kita tahu. Nah, saya coba mengutip perkataan dari Dellebaut di Eksegesi New Testament Komentari. Dia berkata kayak gini, keutamaan kasih dan keadilan haruslah dilakukan ketika melakukan persepuluhan. Yesus mengutuk sikap selektif orang-orang Farisi yang memilih untuk mengikuti aturan-aturan kecil tertentu saja, persepuluhan gitu ya, dan secara konsisten mengabaikan hal-hal yang penting. Apa yang mereka lakukan, persepuluhan, menurut Bock tidak membuat Yesus marah. Tetapi apa yang tidak mereka lakukan dan apa yang mereka tekankanlah yang membuatnya marah. Mereka mengabaikan hal-hal yang penting sementara nilai yang bagus dalam hal yang lebih sepele. Mereka harus memberikan 1/10, tetapi mereka juga harus bersikap baik kepada sesama dan menghormati Allah. Ini saya highlight pendapat dari Bock, dia profesor di Dallas Theological Seminary. Dia berkata bahwa apa yang mereka lakukan, orang Farisi lakukan tidak membuat Yesus marah. Tetapi yang mereka tidak lakukan tadi, keadilan, kasih sayang, itu mereka enggak gitu. Nah ini yang saya coba saya tekankan pendapat Bock tentang ketika Yesus berkata ada kata persepuluhan keluar. Nah, Joel pun di dalam NCT berkata sebagai pencegahan terhadap segala kemungkinan makan makanan yang najis, yaitu hasil bumi yang tidak diberikan persepuluhan dengan benar. Tetapi ini bukanlah ungkapan kasih yang menyeluruh dan yang taat kepada Allah. Kritik Yesus tidak menyeluruh, yaitu persepuluhan, sebagai ungkapan fatwa terhadap hukum tidak dipilih sebagai hal yang buruk. Namun demikian, konsentrasi orang Farisi pada kegiatan persepuluhan telah menyebabkan pengabaian terhadap kebiasaan hati dan kehidupan yang akan menuju pada kehidupan kekal. Jadi Green berkata bahwa ketika Yesus mengeluarkan kata persepuluhan, Yesus berkata bahwa persepuluhan bukanlah hal yang buruk. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Terus saya perhatikan juga misalnya David Downs di dalam Dictionary Jesus and Gospel edisi kedua berkata demikian, frasa yang lain jangan diabaikan kemungkinan besar menunjukkan bahwa persepuluhan itu sendiri tidak dikutuk oleh Yesus. Namun ketaatan pada hukum Taurat tanpa disertai perhatian pada keadilan dan kasihlah yang dikecam Yesus. Jadi Downs berkata bahwa ya persepuluhan itu tidak dikutuk oleh Yesus. Jadi kita bisa ngasih kesimpulan ketika Yesus mengeluarkan kata persepuluhan di Lukas 12:42, Yesus tidak mengkritik dan tidak marah kepada tindakan orang Farisi yang memberikan persepuluhan.
bagi Yesus memberikan persepuluhan bukanlah tindakan yang buruk. Itu kalau kita lihat teks di Lukas 12:42. Yesus juga berkata gitu ya, ayat di perjanjian baru di Injil secara khusus, keluar juga kata persepuluhan di Matius 23 ayat 23. Sekali lagi konteksnya sebenarnya cukup paralel dengan yang Lukas tadi. Konteksnya adalah serangkaian kecaman yang dilakukan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Di Matius 23:23 Yesus berkata, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adas, manis, dan jinak kamu bayar. Tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi ini keluar kata persepuluhan di Matius 23:23. Saya akan mengambil beberapa penafsir. Contoh misalnya Leon Morris di PNTC bilang Testament komentari, dia berkata kayak begini. Orang-orang Farisi sangat serius dalam menjalankan praktik persepuluhan dan melakukannya dengan sangat rinci. Persepuluhan dari tumbuh-tumbuhan yang kecil mungkin lebih jauh dari yang dimaksudkan oleh hukum persepuluhan. Tetapi tidak ada yang salah dengan hal itu. Seperti yang Yesus setujui. Masalahnya adalah kepedulian mereka untuk memperhatikan hal-hal kecil ini dengan benar. Orang-orang Farisi mengabaikan hal-hal yang jauh lebih besar. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tugas-tugas yang lebih penting ini dibuat jauh lebih jelas dalam Alkitab daripada hal-hal kecil yang menjadi pusat perhatian orang Farisi. Jadi Morris berkata bahwa Yesus setuju dengan persepuluhan. Yesus nggak ada masalah dengan itu. Ketika Yesus mengeluarkan kata persepuluhan keluar di Matius 23:23, itulah konteksnya kecaman. Kecaman kepada orang Farisi yang mengabaikan hal-hal yang jauh lebih penting. Keadilan, belas kasihan, dan setia. Tetapi Yesus tidak melihat persepuluhan adalah sesuatu hal yang salah. Contoh misalnya kita lihat di Carson sendiri, di Expository Bible Komentari, dia berkata seperti ini, Yesus tidak mengutuk ketaatan yang cermat dalam hal ini, misalnya hal-hal persepuluhan. Tetapi menegaskan bahwa mereka dalam hukum Taurat, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi Yesus dikatakan, menurut Carson, Yesus tidak mengutuk ketaatan pada persepuluhan. Kita lihat lagi misalnya Donald Hackner, di Word Bible Komentari, dia berkata, kesalahan mereka adalah mereka telah gagal, ini kesalahan orang Farisi, gagal untuk mengindahkan hal-hal yang lebih penting dari hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dengan demikian, Yesus menyetujui perintah PL untuk memberikan persepuluhan, bahkan perluasannya oleh orang-orang Farisi untuk memasukkan hasil kebun. Asalkan mereka memberikan perhatian pada yang paling penting dalam hukum Taurat, yaitu hal-hal yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan lain di sekitar mereka. Nah ini pendapat dari Hackner. Nah kesimpulannya kita bisa simpulkan di Matius 23:23 dalam konteks kecaman yang dikatakan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi, gitu ya. Kita bisa lihat kesimpulannya adalah Yesus tidak melarang atau mengutuk persepuluhan yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat saat itu. Ayat ini merupakan teguran Yesus bahwa orang Farisi dan ahli Taurat terlalu fokus kepada persepuluhan dan detail-detailnya, sehingga melalaikan hal yang paling penting dari hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ini kesimpulan dari Matius 23:23. Nah, kita juga akan melihat contoh ketika keluar kata persepuluhan yang dikatakan Yesus. Ini keluarnya itu di Lukas 18:10-14 yang sebenarnya berisi perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Bagi kebaikan Allah untuk berdoa, dan yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan maling, bukan berzina, bukan juga seperti pemungut cukai. Ini, aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi ini kata 1/10 ini keluar ya ketika disebutkan perumpamaan, dan orang Farisi yang ngomong gini, aku memberikan 1/10. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, kita akan lihat ketika keluar kata 1/10 maksudnya apa ini. Nah, Joel Bergrim sekali lagi, Green dalam NICT gitu ya, dia berkata
bahwa penggambaran Yesus tentang orang Farisi ini beroperasi pada dua tingkatan. Pertama, Yesus terlibat dan mengakui perilaku khas orang Farisi, misalnya berdoa, berpuasa, memberikan persepuluhan. Green berkata ini adalah praktik-praktik mengagumkan yang dapat dengan mudah ditemukan dasar alasannya di kitab suci. Ya. Level kedua, dia berkata kita beralih ke isi doa orang Farisi dalam konteks Lukas, hanya dapat dipahami secara ironis. Yang mencolok adalah doa Farisi dimulai seperti mazmur ucapan syukur, tetapi tidak pernah menyebutkan perbuatan Allah yang patut disyukuri. Untuk tindakan Allah, orang Farisi telah menggantikan tindakannya sendiri. Robert Stein di dalam NAC, New American Commentary, berkata, melalui perumpamaan ini Lukas mengajarkan kepada pembacanya bahwa pembenaran adalah karena belas kasihan Allah semata. Tidak ada tempat untuk bermegah, karena pembenaran datang ketika orang rendah hati dan bertobat dan percaya. Mereka yang seperti orang Farisi meninggikan diri akan direndahkan, tapi mereka yang seperti pemungut cukai yang merendahkan diri dan mencari belas kasihan Allah akan ditinggikan dan dibenarkan Allah. Jadi kesimpulannya di Lukas 18:10-14 adalah dalam hubungannya dengan persepuluhan, Yesus mengakui tindakan persepuluhan yang dilakukan Farisi. Ini adalah praktik yang baik. Tetapi praktik persepuluhan tidak bisa menjadi sarana seseorang merasa dirinya lebih baik dari orang lain sehingga berhak menerima perkenanan dari Allah. Nah, jadi kesimpulannya ketika konsep persepuluhan keluar di kitab Injil, ketika Yesus berkata adalah Yesus tidak melarang persepuluhan yang dilakukan orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu. Dan kemampuan seseorang memberikan persepuluhan tidak bisa dijadikan dasar untuk merasa lebih baik dari orang lain sehingga berhak menerima perkenanan Allah. Yesus mengkritik sikap orang Farisi yang terlalu fokus kepada persepuluhan sehingga melalaikan hal yang paling penting dari hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ini adalah kesimpulan ya dari kitab Injil. Sekali lagi, saya merangkum di sini bahwa Yesus tidak melarang pemberian persepuluhan seperti itu. Nah, kelihatannya selesai, ya, kelihatannya selesai beres. Oh, Yesus tidak melarang, Yesus setuju. Ya udah, kita perjanjian orang yang hidup di perjanjian baru langsung aja ngikutin. Ya, kelihatannya seperti itu. Tetapi ada pertanyaan lanjutan sebenarnya, pertanyaan lanjutan yang lebih dalam ketika kita belajar tentang persepuluhan. Apa itu pertanyaan lanjutannya? Sekali lagi, saya udah tadi di awal sudah coba ngasih petunjuk gitu ya. Pertanyaannya adalah Yesus tidak melarang pemberian persepuluhan yang dilakukan orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu. Nah, pertanyaannya, apakah persepuluhan juga merupakan hukum yang wajib dilakukan orang Kristen di masa kini, sama seperti orang Farisi lakukan di masa lalu, di mana persepuluhan merupakan bagian dari hukum Taurat? Jadi pertanyaannya, Yesus tidak melarang, Yesus melihat ini ada sesuatu hal yang baik. Nah, pertanyaannya, apakah ini menjadi hukum yang wajib bagi orang Kristen? Hukum yang wajib seperti orang Farisi lakukan di masa lalu. Kita tahu persepuluhan adalah bagian dari hukum Taurat. Ini pertanyaan lanjutannya sebenarnya. Dan pertanyaan ini sebenarnya pada dasarnya mempertanyakan keterkaitan hukum Taurat dengan orang Kristen masa kini. Karena dalam Imamat bilangan Ulangan, persepuluhan diajarkan sebagai suatu hukum bagi umat perjanjian lama. Jadi pertanyaannya, bagaimana peraturan hukum Taurat berhubungan dengan orang Kristen di dalam perjanjian baru masa kini? Jadi, sekali lagi pertanyaan ini lanjutan. Kalau Yesus tidak melarang, apakah persepuluhan ini menjadi suatu hukum? Hukum. Seperti orang Farisi, seperti kondisinya kalau kita di perjanjian lama. Nah, untuk itu, saya ingin kita belajar tentang apa itu hukum Taurat. Ya, apa itu hukum Taurat? Nah, hukum Taurat dalam bahasa sini itu Taurat yang artinya pengajaran. Taurat diwahyukan Allah kepada Musa di Gunung Sinai, itu di Keluaran 19. Nah, kita perlu tahu bahwa hukum Taurat itu punya makna yang sangat dalam, sekali lagi. Bagi perjanjian lama, bagi orang-orang Farisi, orang Yahudi, sangat dalam sekali. Saya cukup khawatir sebenarnya ketika kita orang Kristen, tanda kutip gitu ya, agak minus agak kadang nyinyir gitu. Oh, orang Farisi kenapa sih dia kayak gitu ya. Kita udah paham hukum Taurat bagi orang Farisi, orang perjanjian lama itu sangat dalam. Hukum Taurat adalah piagam perjanjian orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Jadi suatu covenant charter ini adalah piagam perjanjian. Hukum Taurat itu adalah menjadi suatu identitas
yang menjadi ciri dan pembeda dengan bangsa-bangsa lain. Taurat merupakan hak istimewa dan kebanggaan sebagai umat pilihan Allah. Jadi kita bisa paham hukum Taurat itu apa sih maksudnya gitu ya bagi orang Perjanjian Lama. Ini ada piagam perjanjian. Ini merupakan identitas mereka. Ciri dan pembeda dengan bangsa-bangsa lain. Taurat adalah hak istimewa dan kebanggaan sebagai umat pilihan Allah. Sehingga gitu ya, Jacob Neusner berkata bahwa karena orang Yahudi yang menerima Taurat, maka mereka adalah satu-satunya bangsa di dunia yang memiliki perjanjian dengan Allah dan satu-satunya bangsa di mana Allah berdiam diri. Jadi orang Yahudi itu sangat bangga ketika mereka punya hukum Taurat. Ini identitas mereka, hak istimewa mereka, ini kebanggaan mereka, ini piagam perjanjian mereka. Ini bagi mereka hukum Taurat ini seperti itu. Seperti itu. Nah, apa sih 3 hukum Taurat yang utama? Kita tahu ada sunat, ada hari Sabat, dan peraturan mengenai makanan. Ya. Jadi ini 3 hukum Taurat yang utama, sunat, hari Sabat, makanan. Contoh misalnya, contoh makanan, peraturan makanan misalnya di Imamat 11 ayat 7, saya ambil versi BMK, jangan makan babi. Binatang itu haram, karena walaupun bukunya terbelah, ia tidak membunuh biak. Pertanyaan saya, orang Kristen kayaknya saat sekarang nggak terlalu bermasalah gitu ya. Kita makan babi gitu ya. Di Jakarta Barat banyak makanan babi gitu. Kok kita tidak mempermasalahkan ini gitu, tapi kenapa kita cukup fokus di persepuluhan? Nah, ini menjadi suatu masukan bagi kita bahwa ini 3 hukum Taurat yang utama. Dan kita perlu tahu, karena ini ada suatu hukum Taurat, maka ketaatan kepada hukum Taurat ini dan hukum-hukum lainnya termasuk persepuluhan akan membawa berkat ketaatan. Sedangkan ketidaktaatan akan membawa kutuk. Nah, jadi kita perlu paham dulu bahwa persepuluhan bagi Perjanjian Lama adalah bagian dari hukum Taurat. Sekali lagi, hukum Taurat adalah ini, piagam perjanjian, merupakan identitas, hak istimewa dan kebanggaan bagi Perjanjian Lama. Dan sekali lagi, kalau orang Perjanjian Lama taat pada hukum Taurat, dia akan mendapatkan berkat. Kalau nggak taat akan dapat kutuk hukuman. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah konsep persepuluhan itu sama seperti ini? Wajib dalam arti hukumnya itu sama hukumnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, saya berkata bahwa hukum Taurat yang termasuk di dalamnya terdapat praktik persepuluhan tidak lagi menjadi hukum seperti konsep di dalam Perjanjian Lama. Ya, saya ingin berkata bahwa sekali lagi, praktik persepuluhan tidak lagi menjadi hukum. Seperti hukum apa? Seperti konsep di dalam Perjanjian Lama. Jadi tidak lagi menjadi hukum. Sekali lagi, persepuluhan bagian dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu kok kita lakukan dapat berkat, kok nggak dilakukan nggak dapat, kita akan dapat kutuk. Hukum Taurat adalah piagam perjanjian, identitas, hak istimewa dan kebanggaan. Dan saya bisa berkata bahwa praktik persepuluhan tidak lagi menjadi hukum. Sama sepertinya konsep di Perjanjian Lama. Nah, kenapa? Saya akan lihat di Galatia 3 ayat 23 sampai 26. Nah, dikatakan, sebelum iman itu datang, kita berada di dalam pengawalan hukum Taurat dan dihukum sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, di bawah pengawasan Taurat. Sebab kamu semua adalah anak-anak karena iman di dalam Yesus. Sekali lagi, Galatia 3 ayat 24, Paulus berkata, jadi hukum Taurat adalah penuntun. Apa itu penuntun? Nah ini, saya akan terangkan. Penuntun, jadi hukum adalah penuntun. Bahasa Yunaninya, paidagogos, bagi kita sampai Kristus datang. Nah, kita perlu paham bahwa penuntun, paidagogos itu merupakan suatu istilah bagi seorang hamba budak gitu ya pada zaman itu yang bertindak sebagai guru pribadi atau tutor dan wali pelindung seorang anak yang masih kecil. Jadi hamba ini, budak ini bertugas untuk mengantar dan mengawasi anak ke sekolah, bahkan mengajari pelajaran sebelum mereka bersekolah. Untuk itu meski berstatus sebagai hamba, paidagogos penuntun gitu dia haruslah seorang yang dapat dipercaya oleh keluarga sang anak. Jadi penuntun adalah dia sebagai guru pribadi, tutor atau wali pelindung untuk anak yang masih kecil. Jadi dia kayak pembantu kalau zaman sekarang itu yang ngajarin apa-apa ketika anaknya masih kecil. Ketika anak kita udah besar, ya
udah kuliah, yang nggak diperlukan lagi si guru tutor ini. Kenapa? Ya karena anaknya udah besar. Ya, jadi dengan menjelaskan Taurat sebagai Padiagogos, Paulus menilai bahwa bangsa Israel sebagai anak kecil yang tumbuh di dalam dunia yang jahat. Hukum Taurat diperlukan untuk menjadi pembatas dan pemisah yang menjaga Israel dari penyembahan berhala dan standar moral yang ada di dunia kafir. Jadi hukum Taurat ini seperti penuntun gitu ya, sebagai tutor kepada bangsa Israel di lama. Mereka itu seperti anak kecil gitu ya, yang perlu ada peraturan ini itu supaya mereka bisa menjadi umat pilihan Allah. Kenapa? Karena sekeliling mereka itu bangsa kafir. Nah, saya ngutip Thomas Skinner, dia profesor di Southern Baptist Amerika. Di Kepercayaan Baptis, dia Southern Baptist juga. Berkata bahwa hukum Taurat dimaksudkan untuk berlaku dalam waktu yang terbatas dalam sejarah keselamatan. Karena itu kehidupan umat pilihan yang ditandai oleh kedatangan Yesus Kristus merupakan kehidupan yang telah dewasa, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Dengan berakhirnya Taurat, maka sekarang, karena sudah waktunya manusia dapat percaya kepada Kristus, maka kita tidak lagi diawasi oleh hukum agama, hukum Taurat. Jadi Schreiner berkata bahwa hukum Taurat itu berlaku dalam waktu yang terbatas dalam sejarah keselamatan. Nah, saya berkata seperti ini, gitu ya, supaya kita bisa paham. Oke, Yesus setuju, ya, Yesus setuju, nggak ada masalah dengan persepuluhan. Tapi pertanyaannya, apakah konsep persepuluhan itu adalah sama seperti konsep di Perjanjian Lama yang menjadi suatu hukum Taurat? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Hukum Taurat tidak dimaksudkan selamanya. Hukum Taurat itu terbatas dalam sejarah keselamatan. Jadi hukum Taurat adalah terbatas, tidak berlaku selamanya seperti hukum. Begitu juga persepuluhan tidak lagi menjadi hukum. Konsepnya sekali lagi, konsepnya tidak lagi menjadi suatu hukum Taurat. Kenapa? Karena itu adalah penuntun. Kita sekarang udah ada Yesus dan kita percaya kepada Yesus. Seperti itu. Nah, jangan salah sangka, saya pengen Bapak Ibu mendengarkan lagi maksudnya apa gitu ya. Maksudnya apa lagi? Nah, saya akan berkata seperti ini. Nah, John Piper berkata, dia teolog baptis, dia berkata seperti ini. Di dalam perjanjian baru, di dalam hubungan yang baru dengan Allah melalui Mesias yang telah menggenapi hukum Taurat bagi kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat bukanlah cara utama yang kita gunakan untuk berhubungan dengan Allah atau yang dengannya kita melihat dan menemukan kekuatan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Ya, kita tidak berada dalam hukum Taurat. Seperti hukum itu. Dan Perlongman, dia sejarah PL juga, dia berkata seperti ini. Meskipun hukum-hukum kasus perjanjian lama tidak segera langsung berhubungan dengan kita, tetapi mereka, ya hukum-hukum ini, peraturan-peraturan perjanjian lama ini, memberikan prinsip-prinsip etika yang relevan untuk masa kini. Hukum-hukum tetap mempunyai referensi dan memberikan ide-ide tentang bagaimana prinsip-prinsip umum harus diaplikasikan ke sebuah masyarakat yang khusus. Nah, jadi dari sini kita bisa berkata, oke, persekutuan tidak lagi menjadi suatu hukum. Tidak lagi menjadi bagian dari hukum Taurat. Tadi kita udah belajar, hukum Taurat itu sangat dalam. Identitas, hak istimewa, piagam perjanjian, kalau kita lakukan, dapat berkat, nggak lakukan, nggak dapat berkat. Tapi kita kan di perjanjian baru. Dan dikatakan tadi, firman Tuhan berkata, hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang. Nah, Longman berkata bahwa, iya, persepuluhan, hukum-hukum itu yang lain itu tidak berhubungan dengan kita, tetapi mereka persekutuan itu memberikan prinsip-prinsip etika yang relevan untuk masa sekarang. Ya, menjadi ide-ide bagaimana kita yang di perjanjian baru ini harus hidup. Karena itu saya memberikan 5 alasan kenapa pentingnya tetap memberikan persepuluhan. Ya, pertama kita perlu menghormati prinsip perjanjian lama. Sekali lagi, persepuluhan menghormati prinsip perjanjian lama tentang bagaimana Allah menyediakan bagi para pelayan yang Yesus panggil dan biaya pelayanan mereka. Kita tahu tadi di perjanjian lama konsep persepuluhan tujuannya adalah untuk membiayai Lewi, karena Lewi adalah pihak orang yang dipakai untuk melakukan pekerjaan tadi di kemah suci. Dan konsep sekarang ya ada beberapa orang khusus kita di perjanjian baru adalah ada beberapa orang yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan dan misionaris. Umat Allah lainnya, pelayan awan harus mendukung dalam biaya pelayanan ini. Dalam perjanjian lama, Allah menetapkan bahwa dukungan ini dilakukan dengan persepuluhan. Jadi saya punya ide bahwa persepuluhan menjadi, meski bukan menjadi suatu hukum Taurat bagi kita yang perjanjian baru, karena hukum Taurat adalah menjadi suatu penuntun dan sudah selesai, tapi
persepuluhan ini tetap perlu dilakukan. Kenapa? Karena tadi di Perjanjian Lama kita udah belajar bahwa persepuluhan ini diberikan Tuhan ada tujuannya. Satu, untuk membiayai orang Lewi. Kedua, untuk orang janda asing, orang miskin di sana. Dan di Perjanjian Baru pun kan itu tetap ada. Ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil secara khusus untuk melayani kita. Jemaat, ada hamba Tuhan, pelayan-pelayan, misionaris yang dipanggil Tuhan secara khusus. Jadi meskipun sebutannya kita hamba Tuhan bukan orang Lewi seperti Perjanjian Lama, tapi konsep itu ada. Konsep itu, prinsip-prinsip itu ada. Ada pelayan-pelayan yang Tuhan dipanggil khusus. Dan kita tahu juga di Perjanjian Baru juga tetap ada kok, ada orang miskin, sama seperti di Perjanjian Lama, ada orang miskin, ada janda, ada orang asing. Dan di mana kalau kita memberikan persepuluhan, kita mendukung mereka supaya mereka bisa sejahtera. Kenapa? Karena mereka orang yang marginal, berkekurangan, mereka membutuhkan itu. Jadi ini 5 alasan, meski persepuluhan tidak lagi menjadi suatu hukum Taurat bagi kita, saya berkata bahwa kita harus menghormati prinsip Perjanjian Lama. Persepuluhan itu memberikan ide-ide prinsip yang bagi saya tetap mendasar, punya prinsip-prinsip yang mendasar. Ya contoh, kita bisa lihat misalnya contoh di petunjuk gitu ya, bahwa ada petunjuk bahwa prinsip mendukung pelayanan Tuhan yang sudah ada di PL dipertahankan di gereja mula-mula. Ini ada prinsip mendukung pelayanan Tuhan itu ada di Perjanjian Lama dan itu terus dipertahankan di gereja mula-mula. Contoh di 1 Korintus 9, 13, 14 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapatkan penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Demikian juga pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. 1 Timotius 5:8 versi BMK, Alkitab tertulis, sapi yang sedang menginjak-injak gandum untuk melepaskan biji gandum dari bulirnya, janganlah diberangus mulutnya. Juga orang yang bekerja berhak menerima upahnya. Jadi ketika kita memberikan persepuluhan hari ini, bagi saya, ya, persepuluhan adalah penting, harus dilakukan. Kenapa? Karena kita menghormati prinsip dan rencana Allah yang mendukung pelayanan di Perjanjian Lama dan mendukung pelayanan di Perjanjian Baru. Jadi sekali lagi kita kudu paham kenapa memberikan persepuluhan di Perjanjian Lama untuk mendukung orang lain dan tetap ada juga mendapatkan dukungan. Jadi prinsipnya tetap ada. Dan yang kedua, kenapa kita harus perlu memberikan persepuluhan, karena menghormati Allah sebagai pemilik segalanya. Ketika kita melepaskan 10% dari pendapatan kita dan menghormati hak pencipta Allah yang memiliki segalanya, termasuk semua pendapatan kita, persepuluhan juga menjadi bukti bahwa kita benar-benar mempercayainya. Ini ada prinsip. Saya 5 ini saya ambil dari John Piper, teolog baptis. Jadi berbagai Piper, kenapa kita tetap penting memberikan persepuluhan, menghormati Allah sebagai pemiliknya. Persepuluhan menjadi bukti bahwa kita tetap percaya kepada Allah. Yang ketiga, penangkal ketamakan. Memberikan 10% dari pendapatan kita untuk misi dan pelayanan Kristus adalah penangkal ketamakan. Yesus berkata di Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Paulus 3 ayat 5, Paulus menyebutkan ketamakan sebagai penyembahan berhala. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi sebagai penangkal ketamakan. Dan kita bisa lihat pentingnya persepuluhan misalnya di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Sangkalah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kelayakan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Terjemahan BMK ayat 8, Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan. Bahkan kalian akan berkelebihan untuk berbuat baik dan amal. Nah, dari ayat ini kita bisa berkata bahwa persepuluhan tetap perlu dan penting. Kenapa? Karena persepuluhan merupakan cara Allah untuk melimpahkan perbuatan baik bagi kemuliaannya. Tadi di ayat 8, Paulus berkata bahwa ketika kita menabur dengan berkelimpahan dan penuh dengan sukacita, kita akan berkelebihan untuk berbuat baik dan beramal.
Dan persepuluhan menjadi cara Allah untuk melimpahkan perbuatan baik bagi kemuliaannya. Dan persepuluhan yang kelima, membuktikan dan memperkuat iman kita. Persepuluhan adalah masalah iman. Apakah kita mempercayai janji Allah? Mari kita percaya kepada Tuhan. Allah tidak pernah gagal atau meninggalkan kita. Ia menyediakan segala kebutuhan kita. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Saya kutip lagi, jangan Pak, segala sesuatu lebih besar di perjanjian yang baru. Kita memiliki janji-janji yang lebih baik, perjanjian yang lebih baik. Jadi mengapa kita tidak ada pemberian yang lebih baik? Dia berkata, saya mendorong Anda untuk memberi persepuluhan dan melampaui persepuluhan dengan cara Anda melepaskan uang dari tangan Anda untuk kerjaan Kristus. Jadi bagi Pak Epek, bahkan kita memberi persepuluhan dan bahkan melampaui persepuluhan. Pak Epek berkata seperti itu. Kenapa kita harus bisa memberikan lebih daripada persepuluhan? Ya karena kita di dalam perjanjian baru, kita memiliki janji-janji yang lebih baik. Perjanjian yang lebih baik, berkat yang lebih baik. Kenapa enggak? Lebih. Pak Epek berkata seperti itu. Dan S.S. Paul, teolog reform, dia berkata demikian. Tuhan adalah pemilik segala sesuatu, dan kita adalah penata layan yang ditunjuk Allah menjadi wakilnya untuk memerintah. Allah telah meminjamkan hal ini kepada kita dan mengharapkan kita untuk mengelolanya dengan cara yang akan menghormati dan memuliakan Dia. Jadi bagi school, inti dari konsep Alkitabiah tentang penata layan adalah persepuluhan. Prinsip dasar persepuluhan adalah setiap orang harus mengembalikan 10 dari penghasilannya kepada Tuhan setiap tahun. Dan keindahan persepuluhan adalah bahwa hal itu menghalangi peperangan kelas dan iri hati. Persepuluhan melarang pengenaan pajak yang tidak setara, di mana satu kelompok orang membayar persentase yang lebih tinggi daripada yang lain. Jadi dia berkata bahwa mengapa Allah memberikan persepuluhan pada awalnya, sekali lagi untuk mendukung orang-orang Lewi yang tidak memiliki alokasi tanah milik suku. Orang Lewi dipisahkan untuk mengurus tanggung jawab rohani dan pekerjaan serta kebutuhan jasmani mereka dibayar oleh persepuluhan. Di bawah perjanjian baru, persepuluhan terus mendukung pekerjaan membangun umat di dalam kebenaran Allah dan menjangkau orang-orang berdosa dengan Injil. Kristus bekerja melalui gereja-gereja, seminari, organisasi gereja, misionaris, dan banyak lagi untuk membangun dan mengembangkan kerajaannya. Saya, S.S. Paul, percaya bahwa persepuluhan masih terus berlanjut di era perjanjian baru. Orang Kristen mula-mula mempercayai persepuluhan. Kesimpulannya, saya sudah cukup banyak berbicara. Dari awal saya akan ngasih kesimpulan, persepuluhan di perjanjian lama merujuk kepada 1/10 bagian dari hasil tanah yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih. Ini di PL. Persepuluhan di PL menjadi penghasilan dasar bagi para imam orang Lewi yang melayani Allah di tempat kudus. Persepuluhan juga memberi bantuan kepada orang asing, janda, dan yatim piatu, itu di PL. Dan Yesus tidak melarang pembelian persepuluhan yang dilakukan oleh Farisi, tidak melarang. Dan kemampuan seseorang dalam memberikan persepuluhan tidak bisa dijadikan dasar untuk menjadi lebih baik sehingga berhak menerima kemenangan Allah. Yesus mengkritik sikap orang Farisi yang sangat fokus kepada persepuluhan sehingga melalaikan hal yang paling penting dari hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Orang di masa kini perlu dan penting memberi persepuluhan meski tidak didasari di hukum Taurat, menilai persepuluhan sebagai hukum, melainkan dengan alasan kita menghormati prinsip perjanjian lama, menghormati Sang Pencipta sebagai pemilik segalanya, penangkal ketamakan, cara Allah untuk melimpahkan perbuatan baik, membuktikan dan memperkuat iman kita. Dan anak semenjak usia dini perlu diajarkan memberikan persepuluhan.